lagu din sembahyang subuh berembe. Dan ini makanya sangat tergantung juga pada orang yang membacanya. Ya. Jadi para jamaah udah jelas Rasulullah SAW menjelaskan kepada tiang pelunggu Sami bahwa obat dari segala macam penyakit itu ada di suratul Fatihah. Baun berawat-rawat Fatihah. Nara dengan itu ngedengawat, iya baik sih. Insyaallah. Enggih. Tiang dek tahu berawat, dek wah pelajari sama menu-menu. Lagu kadang-kadang lawan mereka dadah jamaah sa. Yakin lalu jaga. Ngendeng. Sila jilo tiupan tayu. Apa sikit tiupan nah. Dek wah sagu mana pelajari ilmu-ilmu sama ranika. Dek kenem tiang. Lagu nggih tiang teringat dengan hadis ini. Fi Fatihatil Kitab Shifa'um min kulli da. Oh ni taat. Ni taat. Nggih. Bacakan wallahu alam salah jaga ndek jaga pokok wah tijuhan. Lagu Malik kendadang li ngawat berarti salah satu ye. Nggih. Lamun dia yang denara napi-napi denara ilmun dia. Tapi dia yang yakin bahwa Allah Maha penyembuh. Apalagi sudah jelas Rasulullah sendiri yang menyampaikan bahwa di dalam suratul Fatihah itu adalah obat segala macam penyakit. Arawi nikah kanak mahadah datang itu berawat. Ya, kecau lime berawat. Dik tahu berawat aku. Ya dik tersuruh unin. Saya suruh. Datang hilang mimpi unin. Anaknya ala tadi. Oh, ngala. Terpaksa berawat payu. Padahal dik tahu berawat dia. Muta-muta mau baca njong ibu. Angkam ya baju-baju. Berawat kayak gitu. Ya lah. Lewat jadi ini kira-kira. Beda berawat jak tiang, dik tahu. Enggak baik dengan saat can ngimpi ini naro. Ya. Nah begitu para jamaah kadang-kadang kita ndak tahu ya. Padahal dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah disiapkan. Ini para santri. Sekejupuk-jupuk lalu dadah hendak kawin. Ya, dan yakinlah bahwa Allah Maha Penyembuh. Ya, masa nek menteren le papum jam yakin mentera langsung dari Allah jangan tak yakin. Ini mentera langsung dari Allah yang memang Maha Penyembuh. Yang menyebabkan orang sembuh itu Allah, dan yang memberikan kita obat ini adalah Allah. Lewat perantara siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah, tidak ragu-ragu, yakin, ikhlas, tapi istiqomah. Istiqomah artinya kalian harus tetap tegak teguh di dalam menjalankan perintah Allah. Bagaimana Allah mau mengabulkan doamu kalau kamu tidak taat kepada perintahnya? Berembenta nek makbul doa ente. Di doa sembahyang subuh, di doa sembahyang zuhur. Hah? Berembenta nek makbul doa ente. Barang haram mutkaken ndak bisa. Uli timan segelas dijuh dan ini sehat batur. Arwah anak saya sakit tuh jaga. Nah itu namanya
Makanya sering Bapak Maulana Syekh selalu bilang, kunci dari segala hal itu ada 3. Yakin, ikhlas, istiqomah. Nah itu. Wa an Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu qala أوذني رسول الله صلى الله عليه وسلم بفاتحة الكتاب تفلا رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وابن عساكر. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perlindungan kepada seseorang itu menggunakan taflan hanya ludahan. Itu namanya tafel. Meludah tapi tidak terlalu banyak. Kalau dia banyak, busok namanya. Kalau taflah, ya ini ilmu dengan mentera ni. Angkat dedek des. Laun aparan merotes. Angkat pai 7 ya sih. Papuk seni misal. Ya, memang begitu Rasulullah SAW juga beliau begitu taflah. Setelah membaca suratul Fatihah. Ya, jadi beliau bacakan Fatihah kemudian berludah. Seandainya di air begini. Nah, misalnya pakai air. Ini santri, ini calon-calon kiai masa depan. Ya. Nah, misalnya air. Nah, jadi harus ada memang keluar juga ludah itu sedikit. Kadang-kadang orang nek kita kata kenyering gitu. Ya dedek berawat lah mau kenyering ya. Memang harus begitu dia. Angkala mau jadi kiai tetap kawin siwak. Mau jadi ustaz tetap sikat gigi. Barah batur yang ngai mau tain gigi milu tuh. Ya. Wa an Abdullah bin Jabir radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu ala ukhbiruka bi akhyari suratin nazalat fil Quran qultu bala ya Rasulullah qala Fatihatul Kitab wa ahsibu qala fiha shifaa'un min kulli da'. Nabi sabda Rasulullah, maukah kalian saya kasih tahu surat yang paling baik, yang paling bagus di dalam Al-Quran? Tentu saja ya Rasulullah, jawab sahabat. Qala Fatihatul Kitab. Surat yang paling baik dalam Al-Quran adalah Fatihatul Kitab. Maksudnya suratul Fatihah. Luar biasa suratul Fatihah niki para jamaah. Dan saya mengira bahwa beliau juga mengatakan katanya fiha shifaa'un min kulli da', di dalamnya terdapat obat dari segala macam penyakit. Ya, dalam bahasa Arab dawa, beda sedikit antara obat dengan penyakit. Dawa obat, penyakit. Ada yang pakai alif, ada yang pakai wawu. Kalau pakai wawu dawaun. Kalau pakai alif daun. Beda sedikit, sama-sama huruf illat. Berapa huruf illat? Mana? Wawu alif? Iya. Apa hikmahnya di dalam kata-kata ini? Dawa itu obat. Penyakit. Alif. Kalau pakai alif penyakit dia jadinya. Kalau pakai wawu obat. Apa mungkin hikmahnya? Ya. Nih bani nara bedem alif. Nara. Kenyangkan jari alif atau kenyangkan jari wawu? Ya. Gerah na jadi alif lonto. Arawat. Nih bapak-bapak seandainya ini jadi alif.
Ara awat. Ada yang wawu jadi alif. Itu. Ada dulu saya dikasih itu. Lamun secara herbal paling bagus awat no kurma atau pucuk kurma itu anan. Apa bahasa Indonesia? Kurma lagu masih anu niki masih motek kurma. Itu sering makan itu. Oh ya. Atau susu onta. Susu onta di Gamaina. Insyaallah minum 1 jam langsung jadi alif sudah. Apa kuliam kamu dan paham? Ya, ini laki saja yang tahu punya alif punya wawu. Ya. Ya. Obat itu banyak tempatnya dititip oleh Allah. Ada yang paling menganehkan kadang-kadang. Ada obat itu dari kencing onta. Coba itu. Dijual kencing onta itu lebih mahal daripada air susunya. Ya, menurut yakin lah, mak dumroh kan jadinya. Sila, menurut mendaftar haruan. Air kencingnya itu 10 real. Yang 1 gelas, 1 botolan kayak gini, 10 real. Kalau air susunya 5 real segini. Ini lalu mahalan penek isi susu. Coba kemben para jamaah, ye jarang menek lah menonton lagu makan-makan menek bau jadi awat. Coba penek sida. Dan ada hadisnya itu. Ada hadisnya. Rasulullah menyuruh sahabat untuk berobat pakai kencing onta. Ada hadisnya. Makanya sampai sekarang dijual. Yang menjadi masalah sekarang perbedaan pendapat ulama, gimana ini? Najis apa enggak dia kencing onta? Sebagian ulama berpendapat semua kencing daripada binatang yang boleh dimakan dagingnya tidak najis. Ini sebagian ulama yang bukan Syafi'i. Abu Hanifah ende nangka iya bade mungkawis dengan tawak laik, lamun pinak bale dengan tawak laik, jadi penghalus balen niki tain sampi. Sin pinak lantai, ada mengkilat meron keramik. Tain sampi niki mempemeno dang. Ya. Ya kalau kita lihat dari mazhab itu tidak najis. Nah, lagu dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu termasuk najis. Tainya, kencingnya najis. Bagaimana dengan air kencing onta? Oh, itu khusus bagi orang yang untuk berobat saja. Itu dilarikan oleh ulama, itu namanya darurah. Kalau memang itu akan menjadi obat untuk satu penyakit dan memang itu obatnya, boleh. Engge. Lagu tiang jadi mana jadi awat bendek tahu ya nama. Arwah enggak ngutak. Pendek onte. Kepelingan. Ayo susun doang wah. Payak pemeni irung kedak kok. Apa kena ba? Lagu tetun mujarab. Wah iya satu len alif wau jadi alif wah. Mak cobaan. Agados. Ini cukup dulu 2 hadis saja. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan lagi supaya lebih panjang nanti kita dengar pengajian dari beliau. Ya. Insyaallah nanti minggu belakang kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan dengarkan langsung tausiah dari guru kita Al-Habib Hasan Al-Idrus Ampenan ya. Al-Amfanani ya. Mudah-mudahan Allah selalu memanjangkan umurnya fi sihhati wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Falyatafaddal mashkura.
jendelanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, Tuan Guru Muhyiddin Mustami, mohon maaf, saya udah 3 kali nanyain nama beliau nih, di mobil 1 kali, turun mobil ditanyain lagi, pas mau masuk saya tanya lagi nih. Semoga beliau dipanjangkan umur sama Allah, dimurahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, dan disehatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya di mobil dijemput sama Ustadz Husna dan Ustadz Khalid. Ustadz Khalid ngomong sama saya, "Bib, disebut Tuan Guru apa enggak?" Saya bilang jangan. Kenapa? Karena syarat orang jadi Tuan Guru itu 3. Yang pertama punya pondok. Kebetulan kami baru selesai bangun pondok. Yang kedua bisa baca kitab. Beliau termasuk nih. Yang ketiga syarat Tuan Guru punya istri lebih dari 2. Betul betul. Makanya saya setiap ngisi pengajian, kalau dipanggil Tuan Guru saya katakan jangan. Berat kalau Tuan Guru ini, saya bilang. Gelar Tuan Guru ini nggak sembarangan. Karena ini yang dipakai sama Tuan Guru kita yang ada di Pancor. Beliau pakai yaitu Tuan Guru Zainul Majdi rahimahullahu ta'ala. Kita Al-Fatihah dulu buat beliau, bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan, alhamdulillah. Khairul maghdubi alaihim, supaya kita ketular berkah beliau. Tadi kita udah dengar bagaimana pentingnya baca Fatihah. Begitu saya baru datang sampai di depan gang sini, baru masuk nih, saya katakan sama Ustadz Khalid, "Ustadz, kok ngebut-ngebut?" Kata dia, "Ini kampungnya Tuan Guru, nggak apa-apa, kita pakai mobil Tuan Guru nih." Oh, saya bilang, "Jadi nggak apa-apa?" "Iya, nggak apa-apa," kata dia. Maka dia ngebut-ngebut aja. Sampai di depan saya dengar speaker ada sholawatan. Ada sholawatan. Saya bilang sama dia, "Subhanallah, ada sholawatan juga di sini." "Oh iya, di sini ada hadrah juga semua." Maka saya teringat kisah Rasulullah SAW pernah duduk dengan malaikat Jibril alaihissalam. Ketika Rasulullah SAW duduk dengan malaikat Jibril alaihissalam, lewat satu malaikat yang mana malaikat tersebut asabi, dia memiliki jari jemari, dalam riwayat al-milyun, 1.000.000 jari jemarinya, banyak sekali. Kalau saya tanya kepada bapak-bapaknya, kita punya jari ada berapa? 5. Ibu-ibu berapa? Oh, kalau saya 20. Berarti di sini banyak yang cacat juga ya. Atas 10, bawah 10. Ta'ajjaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul heran, bingung Rasul. "Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ini malaikat apa nih? Tugasnya apa?" Yang jelas malaikat yang bukan wajib kita hafalin tuh yang 10. Maka malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Ini malaikat ya Rasul, tugasnya nyatetin hujan yang turun butiran-butiran setiap kampung tersebut." Allahu Akbar. Kita pun heran. Maka Rasul bertanya, "Ya Jibril, saya mau berbicara dengan dia." "Silahkan ya Rasul." Maka Jibril menyilahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat tersebut. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Hujan mana yang kau catat?" Kata dia, ngatakan, "Saya catat hujan yang turun di laut. Saya catat hujan turun di gunung. Saya catat hujan turun di kampung-kampung. Bahkan saya catat hujan yang turun di Gonjong." Ini tambahan saya. Cuma di dalam riwayat gak disebut Gonjongnya ini.
Maksudnya saya sanding-sandingin supaya kita ikut ngekor sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'ajjaba Rasul. Hebat bener nih malaikat. Butiran-butiran hujan pun dicatat. Bahkan dalam riwayat, hujan satu tetes tersebut begitu kena bumi, itu ada yang bawain tuh malaikat. Makanya kita dianjurkan kalau hujan tuh banyak doa. Banyak berdoa. Karena banyak malaikat. Tapi kata malaikat, ya Rasul, jangan kau heran dengan saya. Ada satu perkara, satu hal yang saya nggak bisa tulis, walaupun jari jemari saya ini banyak. Maka Rasul bertanya, apa itu? Apabila umat engkau kumpul di masjid atau di rumah, di pondok pesantren, buat majelis taklim, satu orang nyebut nama engkau bersolat kepada Rasulullah SAW, saya nggak mampu catat walaupun jari jemari saya banyak, saking besar pahala orang bersolat kepada Rasul. Solat Jumat kita yang kemarin nggak sah khotibnya bagi yang solat Jumatan kalau nggak ada baca sholawat, karena termasuk rukun khutbah. Solat zuhur kita tadi, seandainya di atahiyat tadi kita nggak baca sholawat, nggak sah juga solat kita. Di doa kita, kalau kita tidak lantunkan nama Nabi Muhammad SAW, itu doa kita ngambang, nggak bakalan sampai. Walaupun kita sambil nangis, apapun, maka tidak ada solat kepada Rasulullah SAW, maka nggak mungkin sampai. Tadi kita dengarkan bagaimana pentingnya membaca Al-Fatihah. Maka syaratnya orang-orang dulu, sesepuh masyarakat dulu, para tuan guru, ketika dimintakan obat rata-rata sebelum mereka mengal-fatihahkan, mereka sebut nama Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka tahu tawadhu'an, mereka tahu diri mereka kotor. Mereka tahu diri mereka ini lalai. Mereka tahu diri mereka banyak dosa. Sehingga apa yang keciprat yang masuk ke dalam air tersebut, yaitu bukan ludah dia, tapi sebab syifa Nabi Muhammad SAW. Lanjut apa cukup nih? Kayaknya sudah di pengajian tadi. Lanjut Tuan Guru. Lanjutin. Ini penting. Kita bacain sholawat. Bahkan Imam Sya'rani mengatakan dalam Kitabul Aurat namanya, barang siapa yang membaca sholawat dari Imam Sya'rani ini, beliau mengatakan bakalan berjumpa mimpi dengan Rasulullah SAW. Catat nih sholawatnya. Yang bawa buku, bawa bolpen, catat. Saya ulangin sholawatnya. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Ini pendek, dibaca satu kali sebelum tidur. Imam Sya'rani mengatakan barang siapa yang membaca sholawat ini, maka pasti dia akan berjumpa dalam mimpi bersama Rasul. Kalau dia nggak berjumpa dengan Rasul, kata Imam Sya'rani, ada 4 jaminan. Pertama, mimpi ketemu Rasul. Kalau enggak, pas sakratul maut nyabut nyawa tersebut, maka datang ruhnya Rasulullah SAW. Datang Nabi Muhammad tuh. Kiai-kiai kita, tuan guru kita, sesepuh kita ini datang tuh biasanya. Sering kan orang sebelum mau meninggal ngomong, kakek engkau datang nih, kakek engkau datang nih. Betul itu, betul bener itu. Karena kenapa? Ketika orang sakratul maut ke barzakh, separuh dalam dunia. Udah tengah-tengah tuh. Kalau kita masih mandang nih dunia, tapi mereka sudah separuhnya ke barzakh. Maka Imam Sya'rani mengatakan dia akan dijemput dengan Rasulullah SAW. Kalau enggak, dia akan ketemu di Siratul Mustaqim bersama Rasul. Kalau enggak, ini yang keempat, yang pasti kata Imam Sya'rani, dia akan minum dari telaga Kautsar, disuapin, diberikan sama Rasulullah SAW. Maka penting nih, Bapak Ibu, penting dibaca sebelum tidur. Udah hafal kok belum nih? Ya Allah, bagaimana mau alif jadi waw, waw jadi alif kalau begini nih? Kalau udah alif tuh semua hafal, tegap, itulah santri. Apa santri kalau dia alif? Dia dengarkan, langsung dengarkan perintah gurunya, dia catat bagus-bagus. Tapi kalau waw, dia tidur tuh, nggak dengerin tuh tandanya tuh. Alif waw, apalagi sudah iya, sambil sandaran nih, panjangin kaki, tidur deh jadinya.
Jelas apa tidak ini? Saya ulangin apa tidak nih? Dicatat, direkam, dibaca 1 kali sebelum tidur. Saya baca, bapak-bapak dan ibu-ibu ulangin ya. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Ajaztukum qabilna ijazah. Ini saya dapat dari saya punya guru. Jelas apa tidak ini? Sudah hafal apa belum nih? Pak Kadus, mana Pak Kadus ini? Ada. Pak Kadus sudah hafal apa belum nih? Belum. Dicatat nih. Kalau bisa ditempelin nih. Ditempel sebelum tidur. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Yang belum hafal nanti minta di Ustadz Khalid. Yang belum hafal nanti tinggal ngambil aja. Nanti dicatatin sama beliau. Nah, sedikit saya akan mengisahkan kepada bapak ibu-ibu bagaimana pentingnya seseorang yang mana orang tersebut ketika hadir di majelis taklim, duduk ngikat diri kita di majelis taklim. Rasul pernah bilang, orang duduk di majelis taklim itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Bayangin nih, sholat 1000 rakaat kita udah bayangin aja, udah capeknya minta ampun, apalagi mau sholatnya 1000 rakaat. Banyak apa dikit? Banyak. Itu duduk kita bentar nih, itu lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Bahkan Rasul mengatakan lebih afdal daripada menyolatkan 1000 jenazah. Tadi Tuan Guru pergi nyolatkan jenazah, betul Tuan Guru? Iya. Boleh nanti tanya, 1 kali kita takbir sholat jenazah tersebut dan nganterkan, sholatkan itu dapat 1 gunung Uhud. Saking besarnya. Seandainya ditampakkan sama orang yang nyolatkan jenazah, diberikan langsung cash, mungkin kita nggak mampu bawa pulang, nempatin di mana ini? Gunung Uhud besar sekali. Yang belum pernah lihat gunung Uhud, besok daftar umroh ke beliau. Ya Allah, Pak Ustadz nih promosi juga ternyata. Nggak apa-apa, saya promosiin orang baik. Jelas seperti tidak ini? Yang belum pernah lihat gunung Uhud nanti ditunjukin sama beliau. Bukan hanya kencing onta saja dikasih lihat, tapi dilihatin gunung Uhud. Betul apa tidak Tuan Guru? Iya. Ini duduk kita di majelis taklim itu lebih afdal, lebih bagus daripada sholat 1000 jenazah. Bayangin nih, kita jumlah kita yang hadir aja nggak ada 1000. Bayangin kalau datang jenazah 1000, berapa kita diberikan sama Allah Subhanahu. Penting orang duduk di majelis taklim. Begitu kita ngelihat, oh jadwal saya siang hari Ahad jam 2, oh di tempat Tuan Guru saya ada majelis taklim. Apapun kegiatan kita, jam 2 tersebut dianjurkan dikosongin tuh, rutinin. Karena kenapa? Setiap orang ngelangkah ke majelis taklim, dia ngelangkah bukan pada aspal, bukan pada tanah, tetapi mereka ngelangkah di sayap-sayap para malaikat. Ridwan bima yasna, kata Rasul. Bahkan para malaikat ridho, ikhlas diinjak-injak oleh para penuntut ilmu seperti kita ini. Semoga kita termasuk seperti itu. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, saya punya guru namanya Syekh Muhdar, pernah bercerita tentang keutamaan orang yaitu nuntut ilmu. Suatu ketika ada nih kayak anak-anak santri nih, kecil sekali, bawa buku begini. Biasa nama anak santri kalau bawa buku begini nih. Kadang mereka beginiin. Jelas? Yang kurang bagus taruh begini nih. Gak bagus nih. Bawa buku begini. Yang bener tuh begini. Kalau bawa buku, kitab atau apa. Ini ketika mau maghrib ada majelis taklim di masjid. Karena Tuan Gurunya ngomong pakai loudspeaker, barang siapa yang hadir majelis taklim, maka dia menginjak sayap-sayap malaikat. Ini anak ketika dengar speakernya Tuan Guru udah mulai, maka dia lari dari rumahnya tersebut. Ternyata di depan masjid tersebut ada tempat nongkrong anak-anak muda. Biasa nih nama anak muda pegang gitar. Dengerin sambil dengerin ceramah tapi begitar, nyanyinya beda.
Jelas, nyanyi sambil kadang-kadang minum yang nggak benar. Begitu melihat santri ini lewat, lari mau hadir majelis taklim, apa kata anak-anak muda tersebut? Kata dia, santri, nggak usah kau lari-lari. Nanti kau lari-lari, patah sayap malaikat yang kau injak. Tahzian, dia niat ngejek hadisnya Rasulullah SAW. Makanya hati-hati kalau ngejek santri. Apa yang terjadi? Allah bukakan sutratul ghaib dalam riwayat. Apa sutratul ghaib? Sendiri orang-orang yang nongkrong tersebut dilihatkan matanya tersebut, dia lihat anak tersebut benar jalan di atas sayap malaikat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meninggal, orang-orang yang nongkrong tersebut langsung gila dan meninggal wafat gara-gara mengejek santri. Nih, hati-hati, ganggu orang yang ada hubungan sama Allah. Kayak ibu-ibu yang rutin, kayak bapak-bapak yang hadir, ini kita sabar saja. Nanti yang hubungannya Allah yang akan kerjain itu. Intinya, kayak kata Tuan Guru tadi, 3. Apa 3 tadi itu? Ikhlas, yakin, istiqomah. Kita ikhlas jalan panas-panas, ikhlas waktu tidur kita diambil untuk nuntut ilmu, yakin atas janjinya Rasul. Barang siapa yang duduk seperti ini, kotoran-kotoran yang ada di badannya tidak melekat kepada keturunannya. Kan kita yakin nih, kita banyak dosa. Betul apa tidak nih? Saya yakin Pak Haji yang hadir di tempat ini, atau kita anak-anak muda yang hadir di tempat ini dulunya nakal. Betul apa tidak nih? Saya yakin dulunya kita sering lempar mangga ke tangga. Betul apa tidak nih? Dan saya yakin kadangkala kita khilaf. Begitu malam takbiran, kita cari sendal di masjid yang bagus. Oh, ini karfil, bawa pulang nih pagi lebaran. Kadang seperti itu. Ini dulu kita begitu kotor, tapi begitu kita kena melekat dengan orang soleh, majelis taklimnya Tuan Guru, pelan-pelanlah kita berubah. Pelan-pelan yang jelek-jelek tersebut hilang dalam diri kita. Cuma hati-hati bapak ibu-ibu, kadang kejelekan yang dulu nular ke anak. Bagaimana caranya supaya nggak nular? Kebiasaan jelek kita dulu sering bolong sholat zuhur, kadang kita nggak sholat asar, kadang kita nggak sholat subuh. Itu 4 mazhab mengatakan wajib mengqadha'nya. Tetapi terkadang nular kebiasaan tersebut kepada anak dan cucu kita. Bagaimana caranya supaya nggak nular? Ikat diri kita di majelis taklim. Ikat kuat-kuat. Kalau bisa sebelum taklim pasangin lem Altico tuh. Duduk tuh langsung. Jadi nggak bisa gerak, tetap seminggu saja di sana. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul apa tidak nih? Lanjut Tuan Guru. Lanjut apa cukup? Sudah waktu asar. Di Syam ibu-ibu, ada seorang ibu-ibu di Syam sana. Boleh nanti tanya Tuan Guru. Syam ini sekarang jadi 4 negara. Palestina, Syria, Lebanon, dan ada 1 negara lagi. Jelas? Syam, negeri Syam. Nah, bukan Israel. Israel nggak ikut, yang ikut Palestina. Israel nggak ada negara. Jelas? Saya tetap dukung Palestina. Nah, kalau Israel saya nggak dukung. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, kebiasaan orang di sana kalau sarapan pakai roti. Kalau sarapan di Mekah, di Soleatiyah pun orang makan pakai roti. Nah, kalau sarapan pakai roti. Di Yaman pun kita kalau sarapan pakai roti. Ada nama roti yang agak panjang, kalau bahasa kitanya disebut roti pentung. Ada rotinya bundar, disebut roti tamis. Biasa kita makan campur full, campur apa itu? Biasa sarap. Kalau siang kita makan nasi, kalau malam makan roti. Nah, kebiasaan di Syam tuh seperti itu. Si ibu ini punya anak 5. Anaknya 5. Di sini bapak-bapak ada yang punya anak 5 enggak? Ada? Ada apa tidak nih? Ibu-ibu ada yang punya anak 5? Ada? Iya. Ini anaknya 5. Diculik 1 orang meninggal nih. Diculik, hilang nih. Dia nyangkanya anaknya udah meninggal nih. Diculik orang bertahun-tahun. Tapi ibu ini saking hebatnya, setiap dia buat roti, tetap buat roti 5 potong.
Kenapa? Yang 4 dia kasih anaknya, yang 1 dia taruh di depan gerbangnya, dia niatkan untuk fakir yang makan, dan dia niatkan untuk anaknya yang hilang tersebut. Ngirimkan tuh pahala. Nih, kalau kita sodako di masjid atau pondok pesantren, itu jangan niatkan kita sendiri saja. Niatkan orang tua kita yang udah meninggal juga. Niatkan anak kita juga. Niatkan apa saja. Kalau lagi sodako. Maka si ibu ini begitu taruh di depan gerbangnya, lewat nih orang fakir. Ketika diambil nih kresek sama dia, kata orang fakir nih ngelihat si ibu itu, "Bu," kata orang fakir nih, "Bu, ingat Bu, kalau engkau ngerjakan kejelekan, kembali kepada engkau. Tetapi kalau engkau ngerjakan keburukan, kembali juga kepada engkau. Kalau ngerjakan kebaikan juga, kembali kepada engkau." Si ibu ini bingung. Loh, kok kenapa orang fakir ini ngomong begini? Ada apa? Bingung. Maka besok dibuat lagi sama ibu ini. 4 dikasih anaknya, yang kelima digantung lagi di gerbang. Dia niatkan untuk anaknya yang hilang. Lewat lagi orang fakir yang sama, yang seperti hari pertama. Dia ambil kresek tersebut, ketemu sama ibu tersebut. Dia katakan, "Bu, ingat Bu, kalau engkau ngerjakan kejelekan, kembali kepada engkau. Kalau ngerjakan kebaikan juga kembali kepada engkau." Nimbul pertanyaan, apa maksud dari ucapan si orang fakir tersebut. Hari ketiga pun ditaruh lagi. Ternyata orang fakir yang sama yang ngambil. Hari kelima ngambil juga. Sampai 1 bulan pun dia saja yang ngambil. Ternyata orang fakir tersebut tahu jadwalnya kayak ini. Jadwal ditaruh makanan. Cuma yang jadi pertanyaan sama ibu itu, kenapa kok dia berucap seperti itu? Kok nggak mengucapkan jazakillah, terima kasih banyak wahai ibu? Dia nggak ucapin seperti itu. Berjalan 2 bulan, begitu lagi. Berjalan 3 bulan, begitu lagi. Berjalan 4 bulan, begitu lagi. Sampai mau setahun sodakohnya yang rutin dia saja ngambil. Dan tidak pernah ngucapin terima kasih. Tetap omongannya yang seperti itu saja. Kadangkala ini kan sakit hati kita nih. Orang ini dikasih mulu, gak pernah ngucapin terima kasih. Enaknya kira-kira bapak ibu-ibu, kita apain tuh orang tuh? Diapain tuh enaknya? Hah? Diapain kira-kira? Hah? Ditotok. Oh, dipukul nih. Oh. Ngeri juga orang sini. Berarti kalau nggak ngucapin terima kasih ditotok juga kita. Hati-hati adik-adik, ingat, kalau kita dikasih barang sama orang di sini, ucapin terima kasih. Kalau nggak ditotok kita nih. Ibu-ibu enaknya diapain tuh? Hah? Dia apa? Ditanya. Bagus. Ini orang Syam udah setahun nih. Setahun. Apa kata ibu ini? Oh, ini keterlaluan orang fakir. Udah istiqomah, ngambil lagi. Dan yakin ikhlas lagi ngambil. 3 lagi syaratnya. Dia pakai syarat di sana itu. Ngambilnya istiqomah lagi. Dia aja nggak ngucapin terima kasih. Itu saja kurangnya. Apa yang terjadi? Ibu ini buat roti, dicampurin racun. Sekalian nih rasain kata dia. Jadi deh nih kata dia. Dibuatin, habis jadi roti tersebut, tiba-tiba udah jadi 4 udah jadi, yang 1 diracunin. Termenung dia. Ya Allah, masa saya ini udah buat baik, udah mau setahun jalannya, masa gara-gara begini saya kehalang? Masa gara-gara hal sepele nggak jadi saya istiqomah, nggak jadi saya ikhlas, nggak jadi yakin bahwa dengan memberikan sesuatu bisa kembali sesuatu tersebut. Maka dia urungkan niatnya, rotinya udah jadi dengan campuran racun. Dia ambil lagi roti tersebut, dimasukkan ke dalam api tersebut, dimasukkan ke dalam api. Dia buat yang baru lagi, digantung lagi di gerbang. Dia mau lihat lagi siapa yang ambil. Ternyata dia lagi. Ya Allah, kata dia lagi ini orang, kata dia. Begitu ngambil, Bu, kata dia, ingat Bu, kalau ngerjakan kejelekan kembali ke ibu, kalau ngerjakan kebaikan kembali ke ibu juga. Kata ibu nih, nggak kuat, masuk deh, jelas nggak kuat. Lebih bagus ya. Ini anaknya tetap istiqomah, niatkan apa-apa, jelas. Kadang kita ada pembangunan masjid, bapak ibu, kita minimalnya nganterin semen, nganterin keramik. Ada pembangunan pondok pesantren, cepet-cepet ambil bagian di sana.
Apa perlunya Tuan Guru? Kita tanya, Tuan Guru perlu apa? Ambil bagian amal jariah di sana. Walaupun kita terkadang nggak dapat pujian, hanya kita dapat omongan orang kadang-kadang. Nyumbangnya cuma 1 semen, padahal rumahnya bertingkat. Omongan datang kepada kita. Nyumbangnya 1 semen, padahal udah punya mobil. Nggak apa-apa tuh. Kita lagi diuji sama Allah. Bener ikhlas apa enggak? Jangan gara-gara omongan orang kita nggak jadi bersodakoh membuat amal jariah. Betul apa tidak dulu? Nah, sudah cukup. Mas. Ya. Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, beberapa jam kemudian ini orang fakir pergi nih. Orang fakir pergi. Tiba-tiba ibu ini istirahat. Ketika istirahat tiba-tiba teng-tong bunyi di depan rumahnya. Siapa nih datang nih? Siang bolong waktu tidur-tidur kok datang nih, ada siapa? Begitu dibuka pintunya tersebut, ternyata anak yang hilang dulu bertahun-tahun datang. Kaget ibu nih, ya Allah. Kurus, anaknya yang dulu gemuk kurus. Dipeluk anaknya, nama hati ibu. Hati ibu ini gak bisa dibohongin. Nakalnya minta ampun, tuh anak tetap aja disayang. Si anak walaupun jual motor kita, mobil kita untuk beli nomor, tetap aja disayang tuh anak. Hati ibu beda sama hati ayah. Makanya sorga ditaruh di telapak kaki ibu. Ibumu. Berapa ibunya? Itulah syarat Tuan Guru. Saya bercanda saja. Mohon maaf, saya bercanda. Saya biasa begini kalau saya ceramah. Ya Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, memang sebutan Nabi itu memang sorga. Kata Rasul mengatakan yujadu rihul jannah min masirati khamsati amin wala yajruha aqun walidayhi wala qatir rahim. Ketika orang mau masuk sorga, kecium bau sorga tersebut jarak 500 tahun sebelum orang masuk. Dibuka 8 pintu sorga, kecium bau sorga. Ada 2 kelompok, 2 golongan yang gak cium bau sorga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang memutus tali silaturahmi. Gak mau bicara selama 3 hari berturut-turut, dicap di punggung kita wajib transit. Wajib transit. Siapa kelompok kedua yang gak cium bau sorga? Uququl walidain, orang yang ngangkat suara sama kedua orang tuanya. Mentang-mentang dia udah punya jabatan, mentang-mentang dia udah punya duit, mentang-mentang dia udah berilmu, tapi dengan gampang dia ngangkat suara kepada orang tuanya. Ketahuilah, anak seperti itu adalah anak yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dibenci sama Rasul. Makanya taat sama orang tua. Ingat, jangan kosong nama kita. Nama pas kita ngangkat tangan di habis sholat tersebut, Rabbighfirli wali walidayya. Karena kenapa? Orang tua kita dulu pas dia angkat tangan gak pernah kosong nama kita disebut. Makanya habis sholat dianjurkan sebut nama kedua orang tua. Nih, apa kata anak tersebut pas dipeluk sama orang tuanya? Nah, kemana engkau hilang? Saya diculik bu bertahun-tahun. Saya pikir saya udah mati. Saya nggak punya makanan, saya kurus sekali. Begitu saya masuk kampung ibu ini, saya pikir saya sudah mati. Saking kurus saya nggak bisa, nggak kuat saya jalan sudah. Saya jatuh ibu. Begitu saya jatuh pingsan, saya pikir saya sudah mati. Begitu saya terbangun, ternyata ada orang fakir yang menyelamatkan saya. Dia ngomong sama saya, dia berikan saya sesuap roti. Dia katakan sama saya, nah sebenarnya roti ini saya butuh, tapi saya lihat engkau lebih butuh. Maka dia suapkan saya itu roti. Begitu dengan saya disuapkan roti tersebut, saya mampu berjalan lagi sampai rumah ibu dan berjumpa dengan ibu. Nangis nih ibu. Apa nangisnya? Ingat ucapan orang fakir tersebut. Kalau ngerjakan kejelekan kembali ke kita, ngerjakan kebaikan pun kembali ke kita. Apa maksudnya? Seandainya tadi dia racunin, siapa yang dia racunin tuh? Siapa? Anaknya. Seandainya jadi dia tumbuhkan racun tersebut, itu yang mati bukan dia tapi anaknya, yang dia damba-dambakan pingin pulang. Ternyata benar, kalau kita ngerjakan kejelekan baik sama teman
tetangga, sahabat, orang tua, saudara, kita jahilin, kembali ke kita juga. Kalau kita baikin orang, bagaimanapun pasti kita pun akan kena imbas kebaikan tersebut. Jelas apa tidak ini? Maka saran saya kepada bapak ibu-ibu, tetap, yaitu kalau mau sedekah, mau lagi berikan buahnya kita yang udah matang nih, udah matang, maka kita berikan, niatkan buat orang tua kita, buat anak kita, sisipkan niat tuh di sana. Setiap hari Jumat kita mau masukkan ke kotak amal, itu niatkan banyak-banyak. Satu amal beribu-ribu niat di sini. Supaya kenapa? Supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang pandai bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh orang tuaku, orang tua kita. Kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, anishkurli wali walidayka. Bersyukur, terima kasih sama ibu engkau, dan ingat, itu juga termasuk bersyukur kepada Allah. Sebelum saya tutup, karena udah kedengeran nih asar, kebetulan kami habis asar ada pengajian di Ampenan juga, harus balik. Saya akan ngajarkan kepada bapak ibu-ibu, yaitu ada satu amalan yang diajarkan oleh Al-Allamah Habib Umar bin Hafidh. Beliau mengatakan, beliau nukil dari hadis riwayat Imam Anas, man qara'a la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin mi'ata marrah ba'da zuhur. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Saya ulangi lagi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, setelah sholat zuhur. Kan kita ini udah asar, besok kita mulai praktekkan. Setelah sholat zuhur 100 kali, maka dia dijamin 4 perkara. Pertama, dia dijauhkan dari himpitan dan kefakiran dunia. Yang kedua, dia jauhkan daripada azab kubur. Yang ketiga, diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan urusannya. Yang keempat, begitu dia masuk kubur, dibukakan 8 pintu sorga di dalam kuburnya tersebut. 4 nih. Setelah zuhur baca 100 kali, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Jelas? Yang disebut nomornya 100, nggak boleh 101, 102. Hadisnya mengucapkan mi'ata marrah, 100 kali, nggak usah ditambah-tambah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Berapa kali? Selepas sholat zuhur. Boleh habis sholat ba'diyah zuhur sambil jalan tuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lagi masak, masak ikan, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul. Dipanggil sama suami, la ilaha illallah al-malikul haqqul, la ilaha. Gituin saja supaya suaminya baca. Jelas apa tidak Bapak Ibu? Karena sudah asar, ada pertanyaan dipersilakan. Kalau ada pertanyaan boleh, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan kepada Bapak Ibu. Bagi yang mau bertanya boleh bapak-bapaknya satu, ibu-ibunya satu, dipersilakan. Masya Allah, banyak bener nih. Online, silakan. Kaitannya dengan kencing onta tadi, bagaimana hukumnya kita berobat dengan cacing daya, boleh atau tidak? Ini Tuan Guru yang punya jawaban. Silakan. Kalau ini dari online dia tanyakan tadi mengenai kencing onta dipakai berobat. Bagaimana kalau kita berobat pakai cacing? Ya. Nah, itu kembali lagi kepada darurat itu ya. Kalau sudah darurat boleh digunakan untuk berobat. Tidak ada lagi, hanya itu obat untuk dia berobat baru sembuh penyakitnya, silakan, tidak masalah ya. Pakai cacing kan banyak yang berobat penyakit tipes pakai cacing ya bisa ya. Karena darurat ya. Ini banyak pertanyaan dari Banat ini. ya. Saya yang bacakan, Ustaz? Boleh, saya langsung aja. Ya. Mohon diulangi lagi doa yang tadi secara perlahan. Doa tadi ya. Doa dari Imam Syarani, bukan dari saya nih. Saya sering ajarkan di pengajian-pengajian kami, baik di Kamasan, Rembige, di Sintong, di Montong, dimanapun. Saya ijazahkan ini supaya mereka ini baca sebelum tidur. Enggak panjang-panjang, sekali saja.
Jelas? Kalau nggak mimpi Rasul, tapi ada jaminan yang terakhir tuh yang paling penting. Minimalnya kita minum dari telaga Kautsar. Itu intinya. Kenapa? Karena orang bakalan haus. Dalam riwayat kalau dikasih minum satu lautan, nggak mungkin hilang hausnya tersebut, kecuali minum dari telaganya Rasul. Dan itu pun haknya, prioritasnya Rasul saja, nggak bisa orang lain. Rasul saja yang berikan. Saya ulangi lagi. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Satu kali dibaca sebelum tidur. Nggak panjang, pendek saja. Sudah, nanti jangan. Nanti kita ulangkan. Nanti diulang. Ini Pak Tuan Guru sudah hafal. Apa ciri-ciri keturunan Rasul? Ciri-ciri keturunan Rasul dijelaskan dalam kitab Nailur Roja. Jelas, Nailur Roja, Syarah Safinatun Najah. Syarat daripada keturunan Rasul, yaitu pertama dia beriman dengan Allah dan Rasulnya, Islam maksudnya. Yang kedua dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, itu saja. Jadi kalau dari Bani Hashim, Bani Muthalib dia keluar Islam, bukan keturunan Rasul. Dia beriman tapi dia bukan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, maka juga bukan dari keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang kondisi yang banyak ada di Indonesia itu keturunan banyak yang terjadi banyak dari Sayyidina Husain. Banyak dari Sayyidina Husain. Tapi kalau di Mekah, di Maroko, di Maghrib itu banyak keturunan Sayyidina Hasan. Salah satunya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau keturunan Sayyidina Hasan. Apa hukumnya seorang yang hafal 30 juz tapi dia anak hasil luar nikah? Jelas? Anak hasil luar nikah ini, yaitu anak hasil luar nikah ini dia dikenakan 4 perkara. Pertama, jelas? Seandainya dia, yaitu anak tersebut dia perempuan, tidak boleh ayahnya yang menikahkan dia, harus pakai wali hakim. Jelas seperti tidak ini? Seandainya dia perempuan, jelas? Yang kedua, seandainya dia laki jadi anak pertama, dia tidak boleh mengganti posisi ayahnya tersebut kalau udah meninggal. Jadi wali tidak bisa. Jelas? Yang ketiga, dia tidak mendapatkan yaitu keturunan dari ayahnya. Nasab ayahnya dia tidak dapat. Misal bin siapa, enggak, cuma nisbat ke ibu. Nisbat bukan keturunan ke ibu, tapi nisbat anak siapa? Anak ibu ini. Jelas? Yang keempat, anak tersebut yaitu dia tidak mendapatkan warisan. Jelas seperti ini? Iya. Ini kalau anak hasil luar nikah. Pertanyaannya, kalau dia hafal 30 juz, bagus ini. Jelas? Bagus. Apakah boleh jadi imam? Ini permasalahan khilaf. Dalam kitab Busyarul Karim lebih afdal orang lain jadi imam. Tapi kalau dia lebih bagus bacaannya enggak apa-apa. Jelas? Gak apa-apa dia, karena yang salah bukan anak, yang salah orang tua nyoblos sebelum hari H. Karena lagi rame pilkada sekarang. Betul apa tidak ini? Betul? Lagi rame nih pilkada sekarang. Pasti yang dicari banyak tuan guru. Tuan guru banyak dicari. Habis tuan guru majelis taklim dia umumkan sama calon-calon tuh, dijanjikan ini. Kalau bisa bapak-bapak dijanjikan surga, dia janjikan juga. Jelas? Cuma janji mereka rata-rata begitu sudah. Bagaimana tata cara sikat gigi yang baik menggunakan siwak? Tolong jelaskan. Ini pertanyaan buat Tuan Guru. Silakan. Silakan. Saya yang jawab. Iya. Cara pakai siwak. Pertama, ini lihat, anggap ini kayu siwak. Jelas? Anggap ini kayu siwak. Nama kayu siwak itu namanya kayu arak. Kayu arak. Ada pohonnya kalau di sana. Lebih bagus pakai batang daripada pakai akar. Kalau akar biasa juga ada dijual warnanya hitam. Ada siwak warnanya hitam, itu dari akarnya. Tapi lebih bagus pakai gusnun, batangnya. Nah, aturan pakai siwak kita tidak boleh dianjurkan tidak lebih daripada 1 jengkal kita masing-masing. Jelas? Dan tidak kurang dari 4 jari kita. Jelas? 4 jari kita masing-masing. Jelas? Jangan pakai siwak panjang-panjang, taruh begini saja. Kurang bagus. Tidak lebih dari 1 jengkal, tidak kurang daripada 4 jengkal. Dan cara makainya ditaruh 3 jari di atas, jempol sama kelingking ditaruh di bawah. Cara megangnya dulu. Jelas? Begini. Sudah lihat apa tidak ini? Cara megangnya. Kalau bahasa kita sugi namanya? Sugi. Jelas? Baru dipakai. Pertama kalau dia masih baru dianjurkan diminum air pertamanya, ditelan.
Tapi kalau air kedua, ketiga kurang dianjurkan karena ini campuran air liur kita. Tetapi kalau air pertama itu biasanya nggak enak, itu dianjurkan ditelan, digigit. Jangan gigit jangan telan sama kayunya, jangan. Air liurnya saja kecampur. Jelas apa tidak? Dibasahin, digigit, dimulai dari tengah gigi. Ini dijelaskan dalam kitab Muqaddimah di mazhab Imam Syafi'i, mulainya bentuknya angka 8. Angka 8. Lihat nih, mulainya dari tengah. Jelas? Ke kanan. 1, 2. Begitu. Begitu model. Jelas? Jelas apa tidak ini? Begini. Ke belakang. Pas di lidah lurus. Gini. Di lidah dilurusin. Ini sunnahnya ketika memakai siwak. Jelas? Bagus sunnah kalau pakai siwak. Masya Allah. Banyak benar pertanyaan ini. Apakah keturunan Rasulullah SAW sering bertemu dengan mimpi Rasulullah SAW? Belum tentu. Jelas, keturunan Rasul belum tentu dia sering mimpi Rasulullah SAW. Bahkan orang yang bukan keturunan Rasul sering, bahkan pernah bertemu dengan Rasul yaqadatan, langsung dengan ketemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa seperti itu, bisa. Cuma kalau magom kedudukan kewalian kita udah sampai, biasanya berat. Awal-awalnya kita pertama mimpi-mimpi orang soleh dulu. Jelas, awal-awalnya itu. Awal-awal kalau mau mimpi Rasul, pertama mimpi-mimpi orang soleh. Awal-awalnya nanti, ya Allah, kok saya ketemu Tuan Guru? Termasuk tuh mimpi orang soleh. Jelas. Besoknya lama-lama mimpi sahabat. Besok lama-lama mimpi ketemu Nur Muhammad, cahayanya Rasul. Besoknya mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau udah mimpi Rasul jangan cerita. Kenapa saya katakan jangan cerita? Itu nikmat paling besar. Jangan sampai kecabut paginya sodakoh. Kata Rasul mengatakan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani yaqadhah fa inna syaitan la yatamathalu bi, rawahu Muslim. Barang siapa yang bertemu dengan aku dalam mimpi, itulah benar-benar aku, karena syaitan enggak mungkin menyerupai aku. Jelas? Jangan diceritakan ke orang, karena kenapa? Kalau kita cerita ke orang menimbulkan rasa tarafu, sombong. Oh, saya lebih afdal daripada dia. Jangan, simpan saja. Nikmat itu. Kalau mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Caranya kalau mau mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam, caranya banyakin sholawat. Yang kedua, jaga mata. Jaga mata. Gak usah liar mata kita ini. Ngelihat ke sana, ngelihat ke sini. Apalagi di lampu merah. Masya Allah. Itu jelas nggak mimpi Rasul tuh. Jelas mata kita ini banyak kotoran. Itu perlu dipakein insto yang mereknya sholawat. Oh sudah semua ya, saya jawab. Tidak ada pertanyaan lagi? Satu lagi. Masya Allah. Apakah boleh jadi imam anak yang lahir ibunya baru kawin 3 bulan? Sementara si anak penghafal Al-Quran. Kok banyak ya di sini pertanyaan seperti ini? Banyak yang nyoblos sebelum hari H di sini. Jangan, tidak boleh. Jelas? Kalau ada imam yang lainan, maka dikasih imam yang lainan. Jelas? Tapi kalau udah nggak ada, ya nggak apa-apa. Jelas? Bukan salahnya anak tuh. Nggak ada anak itu nggak salah. Yang salah orang tua tersebut. Jelas? Itu saja yang berlaku, yaitu yang 4 perkara tersebut, yaitu dia tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan nasab dari ayahnya tersebut, tidak boleh dinikahkan oleh ayahnya tersebut, dan tidak bisa mengganti kewaliannya orang tua. Nanti pakai wali hakim saja. Bagus kalau dia mau hafal Quran ini, mau hafal Quran. Jelas? Ada pertanyaan yang lain? Cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngaji kita pada siang dan sore hari ini bermanfaat, menambah ilmu kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tambah rajin salat duha, tambah rajin salat qobliyah ba'diyah, tambah rajin puasa Senin Kemis, tambah rajin baca zikir pagi petang, tambah rajin yaitu salat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa kembali dihadiri oleh beliau pada minggu-minggu yang akan datang. Semoga beliau berkenan lagi. Mari kita tutup majelis kita ini dengan doa besar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana
kita miskin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا طالبا إلا وفقته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dalam doa